Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat GBCI yang terkasih, selamat beribadah hari Minggu. Dan kita tahu bahwa kondisi apapun kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik. Senantiasa sukacita Allah boleh terus mengalir dalam hidup kita. Dan meskipun kita harus terpaksa ibadah di rumah, namun tanpa mengurangi makna ibadah itu sendiri, kita boleh ada bersama-sama di tempat masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Makna yang terpenting di dalam ibadah bukan tempatnya, juga bukan liturgi gerejanya, bukan musiknya, bukan lagunya, bahkan bukan tempatnya. Tetapi hal yang paling penting di dalam ibadah adalah hadirnya Tuhan di dalam ibadah. Kita yakin dan percaya bahwa meskipun kita beribadah di rumah, Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Tuhan hadir di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, keadaan masih saat ini belum menentu. Kita boleh menghadapi begitu banyak hal, kesulitan demi kesulitan. COVID-19 belum berakhir, tetapi mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kadang ketika kita menghadapi semua itu, kita bertanya kepada Tuhan, mengapa itu terjadi? Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya ambil dengan sebuah tema, bertahan di dalam guncangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Keluaran pasal 32, Keluaran pasal 32 ayat 11 sampai dengan 12. Mari Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama dengan bersuaranya meskipun di rumah. Kita akan baca bersama-sama Keluaran pasal 32 ayat 11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seekor induk Raja Wali membawa terbang anaknya semakin tinggi dan tinggi. Kemudian anak Raja Wali itu berkata kepada induknya, mengapa engkau membawa aku terbang begitu tinggi? Lalu induk Raja Wali itu berkata, karena kamu bukan anak seekor burung pipit, karena engkau anak seekor Raja Wali. Kemudian burung Raja Wali itu segera terus membawa anaknya makin tinggi dan makin tinggi. Dan tiba-tiba induk Raja Wali itu menjatuhkan anaknya ke bawah. Dengan sangat cepat anak Raja Wali itu turun ke bawah. Dia menjerit ketakutan dengan sangat takut. Kemudian dengan kecepatan yang lebih pula, induk Raja Wali segera turun. Dan sebelum jatuh ke tanah, induk Raja Wali itu sudah menangkapnya dengan kepak sayapnya yang kuat. Kemudian dengan gemetaran anak Raja Wali itu bertanya dan protes kepada induknya, mengapa engkau menjatuhkan aku? Apakah engkau ingin membunuh aku? Engkau tidak mengasihi aku? Lalu dengan tenangnya sang induk Raja Wali berkata, karena kamu anak seekor Raja Wali, karena kamu bukan anak seekor angsa. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita tidak asing lagi yang namanya burung Raja Wali, yang berbeda dengan burung-burung yang lain. Burung Raja Wali itu identik dengan kekuatan, identik dengan kecepatan terbangnya, dan identik dengan ketangguhannya dalam menghadapi badai. Maka ada satu istilah yang sering kita kenal dengan kata membumbung. Ada istilah membumbung bagai Raja Wali seperti pujian yang kita dengar pada hari ini. Mengapa hanya Raja Wali lah yang boleh mendapatkan predikat kata membumbung? Karena hanya Raja Wali lah yang sanggup terbang melintasi di atas badai. Burung tekukur, burung emprit tidak mungkin bisa membumbung tinggi di saat ada badai yang begitu besar. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan yang
kita baca pada pagi hari ini, ada sebuah kata yang menarik bagi kita pagi hari ini, yaitu ada sebuah kata menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Bapak Ibu tentunya paham bahwa sarang Raja Wali itu tidak terletak di pohon pisang, tidak terletak di satu tempat yang rendah, tetapi sarang Raja Wali itu terletak di tempat yang tinggi, di atas bukit batu, dengan tujuan musuh-musuhnya tidak akan bisa mencapainya. Dan hal yang menarik pula Bapak Ibu, bahwa sarang Raja Wali itu tidak sama dengan sarang burung lain. Mungkin di antara burung yang paling indah sarangnya adalah burung manyar. Tapi sarang Raja Wali itu sangat sederhana. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu ada maksud apa induk Raja Wali menggoyang balikkan sarangnya? Ada sebuah tujuan agar anak Raja Wali keluar dari sarangnya, keluar dari zona nyamannya untuk boleh belajar terbang. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan hal yang menarik, burung Raja Wali ini satu-satunya burung yang bisa memanfaatkan badai itu untuk dia terbang lebih tinggi. Di saat burung lain mengalami ketakutan ketika ada badai, tapi burung Raja Wali itu sanggup memanfaatkan badai itu untuk dia terus naik. Bapak Ibu tentunya bisa bayangkan kalau seekor burung pipit atau emprit terbang di atas badai, atau seekor angsa menghadapi badai, tentunya tidak akan bertahan. Dia akan hancur, dia akan hanyut. Tetapi burung Raja Wali adalah burung yang sanggup dengan badai yang demikian keras, dia sanggup terbang, memanfaatkan dorongan badai itu untuk dia terbang lebih tinggi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah pertanyaan di dalam diri kita. Mengapa Tuhan mengizinkan begitu banyak masalah harus kita hadapi? Itu karena Tuhan mengasihi kita. Itu karena Tuhan sedang membentuk kita bagaikan seekor induk Raja Wali yang melepas anaknya untuk latihan terbang menghadapi badai. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, maka kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk menghadapi setiap tantangan, termasuk di dalamnya adalah badai kehidupan. Jujur saja selama ini mungkin kita terlalu nyaman. Kita mengandalkan kekayaan kita mengandalkan jabatan kita mengandalkan orang tua kita atau relasi kita. Bahkan kadang kita dalam kehidupan rohani, kita kadang terlalu bangga dengan kita bisa beribadah di gedung gereja yang megah, dengan tata ibadah yang teratur, dengan khotbah yang luar biasa. Tapi kehidupan rohani yang seperti itu hanya terjadi satu hari saja, bahkan beberapa jam saja. Ketika keluar kita dari gedung gereja, kita tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui apa yang kita hadapi saat ini, kesulitan, bahkan mungkin badai kehidupan, Tuhan izinkan kita hadapi karena Tuhan memiliki 3 alasan. Sekali lagi, segala sesuatu, kesulitan, tantangan, kelemahan, badai kehidupan, Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita karena Tuhan punya 3 alasan. Alasan yang pertama Bapak Ibu, agar kita kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Kita sedang dilatih untuk menghadapi setiap masalah. Alasan yang kedua, agar potensi
atau talenta yang Allah percayakan kepada kita, kita bisa gunakan maksimal. Dan yang ketiga, agar kita sepenuhnya tergantung kepada Allah. Seperti di depan tadi, selama ini kita mungkin tergantung dengan kekayaan kita, tergantung dengan keadaan yang membuat hati kita nyaman. Tuhan mengizinkan kita untuk kita menghadapi semua itu, agar kita sepenuhnya tergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berhasil menghadapi semua badai kehidupan, kita bukan lagi seekor anak raja wali yang memiliki ketakutan, yang memiliki kekhawatiran, tapi kita menjadi seekor raja wali dewasa yang siap terbang, siap menghadapi badai kehidupan, tetap kuat, bahkan mampu memanfaatkan setiap kesulitan hidup kita untuk kita lebih terbang tinggi, untuk kita lebih naik dan naik lagi. Seperti ilustrasi, kita bukan seperti seekor anak burung pipit yang takut terhadap ketinggian, yang takut terhadap badai. Dan kita juga bukan seekor anak angsa yang terlalu manja dengan kehidupan, tetapi kita menjadi seekor raja wali yang kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan ketika kita berhasil melewati semua itu, kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Kita menjadi raja wali yang kuat. Yesaya 40 ayat yang ke-31, firman Tuhan berbunyi demikian. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Berbunyi demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tetap menghadapi segala masalah yang ada di depan kita. Entah itu pandemi corona, kesulitan ekonomi, bahkan badai kehidupan sekalipun. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang hebat. Karena kita tahu bahwa semakin tinggi semakin banyak badai, maka mari kita tetap pada kasih setia Allah. Allah mengizinkan kita digoyang dari kenyamanan kita, agar kita bisa naik dan menjadi kuat, agar segala talenta kita, agar setiap potensi yang Allah berikan kepada kita, kita bisa gunakan untuk kita terbang lebih tinggi. Secara rohani kita semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dengan sayapnya yang kuat dan selalu menopang kita, sehingga kita tidak akan pernah jatuh. Saya diingatkan oleh perkataan Daud di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Daud berkata demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Perhatikan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita boleh menghadapi banyak hal, tetapi kita percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menopang kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tetap semangat. Sungguh di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan kita tidak pernah ditinggalkan sendiri, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan dengan sayapnya yang kuat, dengan kecepatan yang tepat pada waktunya, siap ada bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan sebagai Raja Wali yang kuat, yang akan senantiasa melindungi kita, senantiasa boleh ada di dalam iman kita, pengharapan kita di dalam Yesus Kristus.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena sampai saat ini kami masih diberi kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan, tantangan, bahkan badai kehidupan yang menimpa kami. Terima kasih buat didikan yang Kau berikan. Terima kasih buat perlindungan yang Kau berikan. Menjadikan kami sanggup bertahan. Menjadikan kami mampu menghadapi setiap badai kehidupan. Kami percaya akan penyertaan-Mu. Kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami percaya Engkau ada sedia menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah. Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan memberkati mereka yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami pergumulan. Tuhan sumber jawaban. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berikan mereka sayap Raja Wali. Berikan mereka kemampuan menghadapi segala sesuatunya, sehingga pada saatnya mereka akan keluar sebagai pemenang. Mereka semakin naik dan tidak menjadi turun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengharapan dan kekuatan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan senantiasa melindungi kita dengan sayap-Nya yang luar biasa. Lindungi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan sampai pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau sudah melalui kami ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Engkau sudah memakai hamba-hamba untuk melayani pada pagi hari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah pagi hari Tuhan Yesus, melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau pakai untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Baik puji-pujian, baik firman Tuhan, baik musik Tuhan yang sudah Engkau urapi yang luar biasa Tuhan. Engkau akan pakai Tuhan luar biasa Tuhan. Dimanapun mereka berada, hamba berada, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan jaga. Terima kasih Bapak surga.
Terima kasih Bapa surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami yang Tuhan Yesus terus sedang berjuang untuk mengatasi virus corona itu Yesus. Terus apa yang menghadap dalam dunia itu. Bangsa kami sedang berjuang, pemerintah kami sedang berjuang Tuhan. Kami terus berjuang, kami terus berdoa Tuhan, minta belas kasihan-Mu, minta pengampunan-Mu ya Bapa, supaya Tuhan mengampuni kami, orang-orang di Indonesia khususnya, orang-orang di seluruh dunia. Kami tahu Engkau sedang mengingatkan kami supaya kami datang kepada Engkau, kami lebih dekat lagi kepada Engkau, kami lebih Tuhan Yesus mengasihi Engkau, kami datang dan bertobat dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena Engkau mau menolong kami, Engkau mau menyelamatkan kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau satu-satunya juru selamat kami yang bisa menolong kami, hanya Engkau Tuhan kami yang kami sembah. Tuhan, kami percaya dan Engkau akan menolong semua Tuhan Yesus, para Tuhan Yesus, Tuhan pemerintah negara kami, Bapak Presiden kami Tuhan, memberikan hikmat, kesabaran, kesehatan yang sempurna Tuhan, dengan mengatasi semua itu Yesus, apa yang ada dalam negara kami Tuhan Yesus. Baik Tuhan Yesus, para tim medis, mereka juga berjuang Tuhan untuk menolong saudara-saudara Tuhan yang akan terkena virus corona Tuhan. Engkau berikan mereka juga kesehatan, berikan mereka kesembuhan dan penyertaan Tuhan, berikan mereka juga perlindungan Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia Tuhan, karena Tuhan menyertai mereka semua itu. Kami percaya Tuhan, kami tidak bisa berjuang sendiri, kami hendak berdoa Tuhan, kami terus berdoa, kami terhadap berdoa satu hati berdoa Tuhan Yesus untuk minta belas kasihan-Mu, dan kami percaya mujizat Tuhan, kasih Tuhan masih berlaku untuk kami, orang-orang percaya yang setia yang terus bertobat kepada Engkau Tuhan, itu mendekati diri kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak dengan persatuan dengan Indonesia, tapi juga seluruh dunia Tuhan yang sedang tercekam, Tuhan ketakutan, Tuhan Yesus merasakan masalah yang begitu luar biasa Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa, Allah yang besar yang bermasalah kami. Sebagaimana firman-Mu sudah mengatakan, kami mau seperti Raja Wahai Tuhan. Walaupun kami digoncang dengan masalah, kami tetap terbang tinggi mendekat dengan Engkau Tuhan. Kami ada kekuatan dalam Engkau, hanya dengan Allah saja hidup kami boleh tenang, hati kami tenang Yesus. Terima kasih Bapa surga, kami serahkan masalah-masalah kami semua orang tangguh Yesus. Dan kami tahu Engkau adalah sumber pertolongan kami, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa surga, kami juga berdoa betul-betul jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah Yesus. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, di rumah-rumah mereka, Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan, yang masih sekolah, Tuhan juga berkati sekolah mereka Tuhan, yang kuliah, Tuhan berkati perkuliahan mereka, yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, yang Tuhan Yesus berdagang, Tuhan berkati perdagangan mereka Yesus, yang bertani, Tuhan berkati pertanian mereka, yang berternak, Tuhan berkati peternakan mereka, apapun usaha mereka, Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap memberkati mereka dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang melimpah Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan masih tetap sama dulu sekarang dan selama-lamanya untuk orang-orang yang setia dengan Engkau. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah Tuhan. Bersama berkati keluarga-keluarga kami Tuhan, anak istri kami, suami kami, orang tua kami, saudara kami berkati Tuhan, supaya keluarga-keluarga kami semakin setia dengan Engkau, semakin takut akan Engkau, dan semakin mengasihi Engkau. Kami percaya satu kali dalam Tuhan, kami boleh beribadah kembali di dalam gereja begitu Yesus. Kami boleh berkumpul kembali bersama-sama, boleh memuji-muji bersama-sama, disatukan kembali, bertemu Tuhan Yesus tempat ini, dan kami boleh beribadah dengan terus ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa surga, terima kasih saudara-saudara Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita, Tuhan Yesus berkatilah saudara kami Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.